Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Handi Rosandi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tegal. Pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, mendukung semua murid di kelas. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang aktif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Oke, kita mulai dari kesiapan belajar murid terlebih dahulu. Kesiapan belajar murid adalah di sini guru diharuskan melakukan asesmen awal baik kognitif maupun non-kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Minat belajar murid, minat menjadi salah satu motivator yang penting bagi murid dalam proses belajar. Kemudian profil belajar murid. Profil ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan. Hanya ada beberapa murid yang belajar menggunakan proses kinestetik, auditori, kemudian ada juga yang dengan visual. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada 6 yang harus Bapak Ibu guru identifikasi. Yang pertama adalah mengamati perilakunya. Kemudian yang kedua, identifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi. Yang keempat, komunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot sebelumnya. Dan yang enam, penilaian formatif dan diagnostik yang digunakan untuk menentukan kebutuhan belajar murid. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran itu? Ada 3 strategi yang harus diketahui. Yang pertama adalah adanya diferensiasi konten, yang kedua adanya diferensiasi proses, yang ketiga ada diferensiasi produk. Diferensiasi konten di sini maksudnya adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten biasanya berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya. Yang kedua, ada diferensiasi proses. Kegiatan ini kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan terapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi tiap murid akan memiliki produk-produk dari hasil belajar yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka masing-masing. Keterkaitan modul antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran, guru juga harus menerapkan dan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan ini, pembelajaran berdiferensiasi akan tercipta untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid sesuai dengan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi cara untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid.
Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dan murid membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.